Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya kita membahas tentang harga diri yang kita dapat dipengaruhi oleh pikiran. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pikiran kita. Kita akan coba membahas pikiran dan rasa percaya diri kita. Yakin pada diri kita sendiri ya. Yakin ya, yakin pada diri kita. Ini sesuatu yang mantap ya. Karena seringkali saya juga menjumpai orang-orang yang nggak yakin pada dirinya sendiri ketika mau mengambil keputusan, menentukan arah, nggak peduli nih apa yang kita hadapi ya, atau dalam situasi apapun, kita bisa gapai atau capai tujuan kita kalau kita yakin banget. Kepercayaan diri itu kayak power ya, yang bisa buat kita terus untuk maju, berkembang, dan menjadi lebih baik lagi. Tanpa kepercayaan diri, kita itu kayak bakal hidup di bayangan orang lain. Selalu takut gagal, nggak berani ubah hidup kita. Selalu nggak yakin lah tentang apa yang kita lakukan ini, kita kan merasa nggak yakin gitu loh. Kalau kita nggak mempunyai rasa percaya diri. Nah, pikiran dan rasa percaya diri. Hal ini, rasa percaya diri ini ya, kayak bisa kita merasa nggak nyaman kalau kita nggak punya rasa percaya diri ya, bisa bikin ngerasa nggak nyaman di tempat kerja, selalu ngeluh tentang atasan kita, dan kita nggak bisa berkembang. Jadi sangat penting ya teman-teman, rasa percaya diri kepada diri kita sendiri ya, itu sangat-sangat penting buat kita. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah kita tidak berani mengubah hidup kita. Saya punya cerita nih, ada teman yang punya masalah dalam hubungannya, tapi dia nggak berani ambil langkah positif buat ngubahnya. Atau ada teman yang rajin buat belajar ya, tapi pas ujian dia selalu ngerasa bakal gagal. Nah itu contoh orang yang kurang percaya diri. Kepercayaan diri ini juga penting banget nih. Selain dari latihan keras ya, buat menang, kita juga harus punya keyakinan diri yang kuat. Maaf ya berisik, karena ini di siang hari, rumah saya di pinggir jalan juga. Jadi kalau ada motor, suara mobil, ya pasti kedengaran. Karena saya bikin video ini nggak akan saya edit, jadi apa adanya gini. Lanjut ya. Tapi nggak cuma itu ya. Ada juga orang yang punya kepercayaan diri di banyak hal, tapi waktu dihadapin sama tantangan spesifik, mereka bisa merasa ragu. Mereka kayak terjebak sama pengalaman buruk yang mereka alamin. Dan itu bikin mereka nggak percaya diri lagi. Misalnya nih ya, ada seorang mahasiswa bernama Alek nih. Alek dikenal sebagai siswa yang cerdas dan percaya diri dalam banyak aspek akademiknya. Dia selalu mendapatkan nilai tinggi dalam ujian dan tugas-tugasnya, dan teman-temannya ini menganggap sebagai sosok yang pintar. Alek memiliki keyakinan diri yang kuat dalam kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Namun suatu hari, Alek dihadapkan pada ujian yang sangat sulit di mata pelajaran matematika.
ujian ini berisi materi yang sangat kompleks dan rumit nih misalnya. Jauh lebih sulit daripada yang pernah dia temui sebelumnya. Awalnya nih ya, Alex tetap yakin bahwa dia akan berhasil, seperti biasa. Namun ketika dia mulai mengerjakan soal-soal tersebut, dia merasa semakin ragu dan nggak yakin. Dia ngerasa kejebak dalam kebingungannya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi? Alex merasa terjebak karena pernah mengalami pengalaman buruk dalam ujian matematika beberapa tahun yang lalu misalnya. Saat itu dia gagal dalam ujian matematika itu. Pengalaman itu membekas di pikirannya. Meskipun dia telah sukses dalam mata pelajaran yang lain, ketakutan akan gagal dalam matematika masih mengantuinya. Ketika Alex merasa kesulitan dalam ujian matematika tersebut, pengalaman buruk masa lalu datang menghantui. Dia menjadi semakin ragu atas kemampuannya dan tidak percaya diri dalam menghadapi ujian itu. Akhirnya, hasil ujian matematika tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Si Alex merasa kecewa pada dirinya. Contoh ini menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki kepercayaan diri dalam banyak hal dapat merasa ragu ketika dihadapkan pada tantangan dan mengingatkan mereka pada pengalaman buruk masa lalu. Pengalaman buruk masa lalu mengganggu kepercayaan diri Alex dalam situasi tertentu. Meskipun nih si Alex sukses dalam hal-hal lain, dalam kasus Alex ini penting bagi kita untuk mengatasi ketakutan masa lalu dan membangun kembali kepercayaan diri kita dalam matematika jika kita ingin berhasil menghadapi tantangan semacam itu di masa depan. Intinya ya, penting banget buat punya pikiran positif buat bangun kepercayaan diri. Dengan berpikir positif kita bisa membangun kepercayaan diri yang kuat. So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.